Dituduh mencuri uang 100 juta oleh mertua dan iparku lalu memojokkan suamiku untuk menceraikanku dan menikahi pelakor kaya raya teman iparku buat mereka syok saat ku tunjukkan saldoku dan kutarik semua aset dan hartaku dari rumah itu. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Pagi itu, mentari menyorot lembut dari celah jendela kamar, menyapa dengan hangat. Aku, Naila, terbangun lebih dulu sebelum suamiku, Ardi. Sudah menjadi kebiasaanku sejak dulu, menyiapkan sarapan sederhana untuknya dan juga untuk mertua serta ipar yang tinggal bersama di rumah besar itu. Ya, sejak aku menikah dengan Ardi, aku harus belajar hidup dalam satu atap dengan keluarga besarnya, hal yang seringkali membuatku harus menelan banyak sabar. Meski begitu, aku mencoba menata hatiku. Aku mencintai Ardi, dan bagiku, itu cukup menjadi alasan untuk bertahan. Lagi pula, aku punya pekerjaan tetap yang membuatku tidak sepenuhnya bergantung pada suamiku. Aku bekerja sebagai konsultan keuangan di sebuah perusahaan swasta. Penghasilanku cukup besar, bahkan lebih stabil dibandingkan Ardi yang baru merintis bisnis kecil bersama temannya. Tapi, aku tidak pernah menonjolkan hal itu di hadapan keluarga mertua. Aku tahu betul, mereka tidak akan menyukainya. Hubunganku dengan Ardi awalnya terasa begitu manis. Ia perhatian, penyayang, dan mau mengerti kesibukanku. Namun, hubungan dengan mertuaku berbeda. Ibunya selalu memandangku sebelah mata, seolah aku tidak pernah cukup baik untuk putranya. Bahkan, sejak awal pernikahan, aku sering dibanding-bandingkan dengan menantu lain, yaitu istrinya kakak Ardi, yang dianggap lebih mapan karena keluarganya kaya raya. Kalau saja Ardi menikah dengan yang lebih berada, hidupnya mungkin sudah jauh lebih mudah. Begitu komentar yang sering kudengar, baik secara langsung maupun terselip dalam percakapan. Aku hanya bisa tersenyum, menahan hati agar tidak pecah. Aku tidak mau menunjukkan kelemahanku di depan mereka. Lagi pula, aku tahu posisiku. Aku hanyalah perempuan dari keluarga biasa, menikah ke dalam keluarga yang selalu mengagungkan harta. Hari itu, suasana rumah tampak normal. Aku sibuk di dapur, menyiapkan bubur ayam kesukaan ayah mertua. Tiba-tiba, suara lantang dari ruang tengah membuatku berhenti mengaduk panci. Siapa yang ambil uang 100 juta di lemari? Aku tercekat. Suara itu jelas suara ibu mertua, terdengar marah dan panik. Langkah-langkah kaki berderap cepat ke ruang tamu. Aku menyusul, melihat apa yang sebenarnya terjadi. Di ruang tengah, kulihat ibu mertua berdiri dengan wajah merah padam. Tangannya gemetar sambil memegang dompet besar berwarna coklat. Ayah mertua hanya duduk di kursi dengan dahi mengernyit, tampak bingung. Ipar perempuanku, Rani, ikut berdiri di samping ibunya. Matanya menyipit penuh kecurigaan. Uang 100 juta yang mama simpan di lemari kamar hilang. Tadi malam masih ada, sekarang tidak ada lagi. Suara ibu mertua bergetar, hampir menangis. Aku membeku di tempatku. 100 juta? Jumlah yang tidak kecil. Siapa saja yang masuk kamar mama? Tanya ayah mertua pelan. Ibu mertua langsung menatapku dengan tatapan tajam, seakan aku sudah menjadi tersangka utama. Selain pembantu, hanya Naila yang sering masuk ke kamar. Bukankah dia yang sering bersih-bersih di sana? Jantungku berdegup kencang. Tuduhan itu menusuk seperti belati. Apa maksud mama? Saya tidak pernah menyentuh barang-barang mama tanpa izin. Jawabku berusaha tenang. Namun Rani justru menimpali dengan sinis. Halah, siapa yang tahu? Uang sebanyak itu kan menggoda. Lagi pula, siapa lagi yang butuh uang kalau bukan kamu, Naila? Suamimu saja bisnisnya masih merintis. Gajimu juga pasti pas-pasan, kan? Aku terdiam. Aku ingin menjelaskan bahwa gajiku sebenarnya lebih dari cukup, bahkan jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Tapi aku tidak ingin terdengar sombong. Rani, jangan asal tuduh. Ardi yang sejak tadi diam akhirnya bersuara, berusaha membelaku. Naila nggak mungkin melakukan itu. Tapi ibunya langsung menyergah. Kamu selalu membela istrimu. Bukti sudah jelas. Siapa lagi yang bisa mengambil uang itu? Pembantu sudah mama tanya.
Dan dia menangis sambil bersumpah. Masa iya mama mau percaya pembantu lebih daripada percaya menantu? Aku terhimpit. Rasa sesak memenuhi dadaku. Bagaimana bisa mereka menuduhku sekejam itu? Padahal aku selalu berusaha menghormati mereka. Menahan diri meski sering diperlakukan tidak adil. Sumpah demi Allah, saya tidak pernah menyentuh uang itu. Ucapku tegas. Mataku mulai berkaca-kaca. Namun Rani hanya terkekeh sinis. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Jangan pura-pura polos deh. Naila, sudah miskin, masih berani maling pula. Kata-kata itu menghantamku begitu keras. Untuk pertama kalinya, aku merasa marah bercampur putus asa. Aku menoleh ke arah Ardi, berharap ia akan berdiri lebih teguh di sisiku. Tapi tatapan Ardi bimbang, ragu. Ia memang membelaku, tapi aku bisa melihat ada keraguan yang mulai menggerogoti hatinya. Dan di sanalah aku menyadari sesuatu. Hidupku yang semula terasa tenang, kini benar-benar berubah. Sebuah fitnah besar sudah dilemparkan kepadaku, dan aku tahu, ini bukan sekadar tuduhan biasa. Ini awal dari badai besar yang akan mengguncang rumah tanggaku. Aku menarik napas panjang, mencoba menguatkan diri. Dalam hatiku, aku berjanji, jika mereka ingin melihat siapa aku sebenarnya, maka aku akan tunjukkan. Bukan dengan teriak atau membela diri membabi buta, tapi dengan cara yang elegan. Namun aku belum tahu, perjalanan menuju ke sana akan begitu pahit. Dimulai dari hari ketika aku dituduh mencuri uang 100 juta itu. Sejak pagi itu, hidupku seakan berada dalam pusaran badai yang tak berujung. Tuduhan mencuri uang 100 juta rupiah yang dilontarkan ibu mertua dan iparku, Rani, tidak hanya menyasar reputasiku, tapi juga menghancurkan kepercayaan suamiku. Setiap kali aku mencoba bicara, seolah semua kata-kata itu menjadi sia-sia. Hilang begitu saja di telinga mereka yang sudah dipenuhi prasangka. Ardi duduk di ruang tamu. Wajahnya terlihat cemas. Matanya sesekali menatapku seolah ingin membela tapi takut akan amarah ibunya. Aku tahu posisinya sulit. Ia terjepit antara kasih sayangnya padaku dan tekanan dari keluarga yang tak segan-segan memaksanya menuruti permintaan mereka. Aku bisa melihat dilema itu di matanya. Dan itu menyakitkan. Ardi. Aku menarik napas panjang, berusaha menahan air mata. Kamu tahu aku tidak mungkin melakukan itu. Tolong percayalah padaku. Ardi menunduk. Tangannya meremas-remas ujung bajunya. Aku percaya sama kamu, Naila. Tapi, keluargaku, mereka sangat keras kepala. Mereka yakin itu kamu, dan aku harus mempertimbangkan juga posisi kita. Hatiku tersayat. Kata-kata itu terasa seperti belati yang menembus dada. Aku merasa tidak hanya difitnah, tapi juga dikhianati. Bukannya berdiri teguh di sisiku, suamiku terlihat ragu dan terhanyut oleh tekanan keluarganya. Ibu mertua memotong pembicaraan kami dengan suara lantang. Cukup. Jangan coba membela diri lagi. Buktinya jelas. Dan aku tidak mau lagi mendengar alasan. Ardi, sebagai suami, kamu harus ambil keputusan. Kalau Naila tetap di sini, berarti kamu memilih dia dan menolak keluargamu sendiri. Rani menambahkan dengan nada yang penuh kepuasan. Benar, kakak. Jangan mau dibutakan perasaan sama wanita yang jelas-jelas bisa mencuri dari keluarga. Kita punya teman yang siap membantu Ardi. Dia kaya raya dan jauh lebih pantas daripada Naila. Kata-kata itu menamparku. Pelakor? Batinku dalam hati, merasakan kemarahan mulai menumpuk. Aku sudah menduga akan ada orang seperti itu. Tapi mendengarnya langsung dari mulut Rani membuat darahku mendidih. Aku menunduk, mencoba menenangkan diri. Aku tidak bisa membiarkan amarah menguasai, setidaknya belum. Aku harus berpikir. Jika aku panik, mereka akan menang. Mereka ingin aku terlihat lemah. Ingin suamiku semakin mudah terseret ke pihak mereka. Namun di balik ketenanganku, sebuah tekad mulai tumbuh. Aku tidak akan membiarkan fitnah ini menghapus harga diriku. Aku tahu siapa aku tahu apa yang kumiliki, dan suatu saat nanti, mereka akan menyesal menuduhku tanpa dasar. Selama hari itu,
Aku mencoba mencari tahu lebih banyak tentang uang yang hilang. Aku menanyai pembantu rumah tangga, tapi ia menangis ketakutan dan bersumpah tidak tahu apa-apa. Ia bahkan mengaku takut akan amarah ibu mertua jika ia bersikap jujur. Semua pintu tertutup. Semua orang menuduhku. Bahkan tetangga mulai berspekulasi, memandangku dengan tatapan sinis yang menusuk hati. Di tengah tekanan itu, aku harus tetap terlihat normal. Aku pergi bekerja, meski setiap langkah terasa berat. Di kantor, aku mencoba menenangkan diri, mengatur strategi, dan berpikir bagaimana cara membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Namun yang terbayang di benakku adalah Ardi, yang kini berada di posisi sulit antara aku dan keluarganya. Aku takut jika ia terlalu lama terpengaruh, ia akan benar-benar menyerah padaku. Malam harinya, saat aku pulang, suasana rumah terasa mencekam. Ibu mertua duduk di ruang tamu, wajahnya masam, sementara Rani menatapku dengan senyum penuh kepuasan. Ardi hanya diam, duduk di sudut sofa, menunduk. "Ardi, kita perlu bicara," ucapku lembut, mencoba meredakan ketegangan. "Aku tidak ingin ini menghancurkan kita. Kita bisa mencari solusi tanpa harus menuduh siapapun secara tidak adil." Ardi mengangkat kepala sebentar, menatapku. Aku ingin percaya kamu, Naila. Tapi mereka sangat keras. Mereka bilang kalau aku tetap di sisimu, keluarga kita akan hancur. Bahkan mereka mengancam akan memutuskan hubungan keluarga jika aku tidak menurut. Aku menelan ludah, merasakan panas di dada. Tidak hanya aku yang terpojok, tapi suamiku juga sedang diserang dari dua sisi. Tekanan itu nyata, dan aku bisa merasakan bagaimana hati Ardi mulai goyah. Rani mendekat, suara penuh ejekan. "Kamu dengarkan, Naila? Bahkan suamimu mulai mempertanyakanmu. Apalagi bukti yang harus ada sebelum kamu diusir dari rumah ini?" Aku menatapnya dingin, menahan amarah yang ingin meledak. Aku tahu, saat ini bukan waktu untuk berdebat. Aku harus mengumpulkan kekuatan dan rencana. Mereka mungkin menang hari ini, tapi aku yakin akan ada saatnya aku membalas. Dan saat itu akan membuat mereka terkejut. Hari demi hari setelah itu, tuduhan semakin menyesakan. Setiap gerakanku diawasi, setiap kata-kataku dicurigai. Aku merasa seperti burung yang terperangkap dalam sangkar yang rapat. Tidak ada jalan keluar, kecuali aku menemukan cara untuk mengubah situasi ini. Aku mulai menyadari satu hal. Mereka menuduhku bukan karena bukti nyata, tapi karena prasangka dan kepentingan mereka sendiri. Mereka ingin menjauhkan aku dari Ardi agar suamiku bisa menikahi pelakor kaya raya yang mereka anggap lebih pantas. Dan Ardi, meski mencintaiku, tidak tahu bagaimana cara menentang keluarga. Malam itu, aku berbaring di kamar, menatap langit-langit, memikirkan strategi. Aku menahan air mata, menahan rasa sakit, tapi di dalam hati, tekadku semakin kuat. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku akan membuktikan siapa aku, dan aku akan menunjukkan bahwa mereka salah menilai. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Akan ada konflik, air mata, dan pengkhianatan lebih dalam. Tapi satu hal yang aku pegang erat, aku tahu harga diriku, aku tahu kemampuan dan asetku sendiri, dan aku tidak akan membiarkan siapapun meremehkanku lagi. Hari itu menandai babak baru dalam hidupku. Tuduhan yang menyesakan telah menancapkan jarum racun di rumah tangga kami, tapi aku yakin, suatu hari nanti, aku akan bisa memutar keadaan, dan mereka akan terkejut ketika aku menunjukkan siapa Naila sebenarnya. Sejak tuduhan itu dilontarkan, kehidupan rumah tanggaku berubah drastis. Apa yang tadinya terasa aman kini menjadi medan perang emosional. Setiap langkahku di dalam rumah diawasi, setiap kata-kataku dicurigai, dan setiap senyum yang kuberikan dianggap pura-pura. Rasa sakit dan frustrasi mulai menumpuk, namun aku tahu satu hal, aku tidak bisa membiarkan amarah menguasai. Aku harus tetap tenang, meski hati terasa hancur. Hari itu, setelah pulang kerja, aku menemukan bahwa iparku, Rani, telah menyebarkan gosip mengenai aku kepada tetangga. Beberapa tetangga yang dulu menyapaku ramah, kini menatap dengan tatapan sinis dan penuh curiga.
Seorang tetangga bahkan bertanya dengan nada menuduh. Naila, benarkan kamu yang ambil uang 100 juta itu? Hatiku terasa tertusuk. Aku menunduk, mencoba tersenyum tipis. Tapi senyum itu tidak mampu menyembunyikan perasaan terluka. Aku masuk ke dalam rumah dan mendapati ibu mertua duduk di ruang tamu. Matanya tajam menatapku. Lihat, Naila, katanya dingin. Sudah banyak yang mulai curiga padamu. Bukti-bukti sudah ada di mana-mana. Jangan coba-coba menyangkal lagi. Rani menimpali dengan sinis. Tadinya aku pikir kakak Ardi hanya terlalu sayang sama menantu. Tapi ternyata orang-orang di luar juga mulai sadar. Mereka bilang, kalau bukan Naila, siapa lagi? Ardi hanya duduk terdiam. Wajahnya menahan perasaan. Aku bisa merasakan bahwa ia mulai terbebani oleh tekanan keluarganya dan gosip yang tersebar. Ia masih mencintaiku. Tapi aku tahu hatinya terguncang. Aku bisa melihat bagaimana pikiran dan emosinya bercampur antara cinta dan kewajiban keluarga. Aku menarik napas panjang, berusaha mengatur emosi. Aku tidak mencuri. Aku tidak pernah menyentuh uang itu tanpa izin. Semua tuduhan ini salah. Ucapku dengan suara tenang tapi tegas. Ibu mertua hanya menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Kalau begitu, buktikan, katanya singkat. Kalau tidak bisa, berarti kamu memang bersalah. Rani tertawa kecil, penuh kepuasan. Aku tidak sabar melihat saat Ardi benar-benar sadar siapa yang seharusnya ada di sisinya. Seorang wanita kaya, cantik, dan pantas, bukan Naila yang miskin dan penuh tipu daya. Aku menahan amarah, tapi hatiku mulai panas. Mereka tidak hanya menuduhku mencuri, tapi juga berusaha merebut suamiku melalui wanita lain yang kaya raya. Ini bukan sekadar tuduhan, ini adalah serangan yang direncanakan. Sejak saat itu, rumah yang dulu hangat kini terasa seperti medan perang. Aku harus menghadapi suamiku yang mulai goyah, mertua yang terus menekan, dan ipar yang tidak henti-hentinya menebar fitnah. Setiap percakapan berubah menjadi perdebatan, setiap senyum menjadi sinis, dan setiap langkahku menjadi pengawasan. Namun di balik semua tekanan itu, aku mulai merencanakan langkahku. Aku sadar bahwa mereka tidak akan berhenti menekan jika aku tetap pasif. Aku harus menemukan cara untuk membalikkan keadaan. Aku harus menunjukkan bahwa aku bukan wanita lemah yang mudah dipermainkan. Hari demi hari, gosip semakin meluas. Teman-teman Ardi yang dulu hangat mulai menjaga jarak. Beberapa rekan kerjaku di kantor mulai bersikap canggung saat aku menyebut nama mereka. Bahkan tetangga di kompleks mulai menghindar. Seolah mereka takut akan terbawa masalah ini. Semua itu terasa menyesakkan, tapi aku tahu satu hal, aku harus tetap bertahan. Aku mulai menyusun strategi. Aku menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghadapi api fitnah ini adalah dengan membuktikan kebenaran dan menunjukkan bahwa aku memiliki kekuatan yang tidak mereka duga. Aku tidak akan menyerah pada tekanan keluarga Ardi atau gosip tetangga. Aku harus membuat mereka terkejut saat waktu yang tepat datang. Di tengah semua itu, aku juga mulai memperhatikan pelakor yang disebut Rani. Wanita kaya itu, yang tampaknya teman dekat Rani, mulai muncul di sekitar rumah, pura-pura peduli dan menawarkan bantuan kepada Ardi. Ia tersenyum manis, membawakan makanan, dan berbicara dengan lembut, seolah-olah ingin menenangkan situasi. Aku bisa melihat niatnya yang sebenarnya. Mengambil alih posisi yang selama ini aku pegang. Aku menahan amarah dan tidak bereaksi secara terbuka. Aku tahu, jika aku langsung menentangnya, itu hanya akan memberi mereka alasan lebih untuk menekan Ardi dan memperkuat posisi mereka. Aku harus sabar, menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan siapa Naila sebenarnya. Di malam hari, ketika semua sudah tidur, aku duduk di kamar sendiri, menatap langit-langit, dan merenung. Air mata menetes, tapi aku berusaha mengumpulkan kekuatan. Aku memikirkan semua yang telah terjadi, tuduhan tanpa dasar, fitnah, dan pengkhianatan yang menyakitkan. Semua itu menyakitkan, tapi aku tahu bahwa dari rasa sakit itu, aku bisa menemukan kekuatan untuk bangkit. Aku mulai menyusun rencana bagaimana cara membalikan keadaan.
Aku tahu bahwa mereka menilai aku hanya dari penampilan dan asumsi. Mereka tidak tahu bahwa aku memiliki tabungan dan aset yang cukup untuk mengubah segalanya. Suatu saat nanti, aku akan menunjukkan bahwa aku bukan wanita lemah, bahwa aku memiliki kendali penuh atas hidupku, dan mereka akan terkejut melihat kekuatan yang selama ini mereka remehkan. Aku menutup mata dan berbisik pada diri sendiri. Ini baru permulaan. Mereka mungkin menang hari ini, tapi aku akan membalikan keadaan. Aku akan menunjukkan siapa Naila sebenarnya. Dengan tekad itu, aku mulai merencanakan langkah-langkah strategis untuk menghadapi fitnah, pengkhianatan, dan tekanan dari keluarga Ardi. Aku tahu, api fitnah ini mungkin membakar untuk sementara, tapi suatu saat, aku akan menjadi api yang lebih besar, yang akan membuat mereka terkejut dan menyesal telah menuduhku tanpa dasar. Sejak gosip mengenai tuduhan pencurian uang 100 juta itu tersebar, situasi rumah tanggaku semakin tegang. Namun, tekanan terbesar bukan lagi sekadar tuduhan itu sendiri. Sesuatu yang lebih berbahaya mulai muncul. Seorang wanita kaya raya yang tampaknya sudah lama mengincar suamiku. Rani, iparku, dengan licik mulai memanfaatkan kedekatan mereka untuk melemahkan posisiku. Namanya Alessandra. Wanita cantik dengan pesona yang sulit diabaikan. Kulitnya halus, rambut panjang hitam yang selalu tertata rapi, dan senyum yang menawan. Semua orang yang melihatnya pasti terkesima. Tapi di balik pesona itu, ada niat tersembunyi, mengambil Ardi dari sisiku. Aku pertama kali bertemu Alessandra secara langsung saat ia datang membawa kue dan buah-buahan. Pura-pura ingin menenangkan suasana. Ardi terlihat canggung, mencoba bersikap sopan, tapi aku bisa melihat bagaimana matanya terpesona oleh keanggunan wanita itu. Ardi, aku dengar rumah kalian sedang sedikit tegang, kata Alessandra lembut, suaranya seperti musik. Aku cuma ingin membantu, supaya semuanya kembali normal. Aku menatapnya dingin, menahan amarah. Terima kasih, Alessandra. Tapi kami bisa menangani sendiri, jawabku singkat. Mencoba menjaga jarak. Rani yang berada di dekatnya tersenyum puas, seakan mempersiapkan medan perang. Aku tahu persis senyum itu. Senyum orang yang sudah menang sebelum pertempuran dimulai. Hari-hari berikutnya, Alessandra semakin sering muncul. Ia pura-pura peduli, menawarkan bantuan, bahkan mencoba berbicara dengan Ardi secara pribadi. Rani selalu ada di sisinya, memastikan setiap interaksi terekam dengan baik. Aku bisa merasakan bagaimana mereka berdua merancang strategi untuk menjauhkan aku dari Ardi. Suatu sore, aku pulang lebih awal dari kantor dan menemukan Ardi dan Alessandra sedang duduk di ruang tamu, berbicara dengan nada lembut. Aku menahan napas, merasakan amarah dan sakit hati bercampur. Suara mereka terdengar hangat dan akrab, berbeda dari ketegangan yang selama ini aku rasakan dengan keluarga. Ardi, aku cuma ingin kamu tahu. Aku di sini kalau kamu butuh teman. Kamu nggak sendiri, kata Alessandra manis. Ardi mengangguk, terlihat sedikit tersentuh. Terima kasih, Alessandra. Aku cuma bingung. Semua ini terlalu berat. Aku ingin langsung masuk dan menegur, tapi aku menahan diri. Aku tahu, jika aku bereaksi di momen itu, mereka akan menganggapku emosional dan tidak mampu mengatasi situasi. Aku harus sabar. Malam harinya, aku duduk di kamar, merenung. Aku sadar satu hal, Alessandra bukan sekadar ancaman fisik atau emosional. Ia adalah alat yang digunakan Rani dan mertua untuk melemahkan posisiku di mata Ardi. Aku harus berhati-hati. Setiap langkah harus diperhitungkan. Aku mulai menyusun strategi. Aku akan membiarkan mereka merasa menang sementara aku mengumpulkan bukti dan kekuatan. Aku tahu, Alessandra mengira dirinya bisa dengan mudah menggantikan posisiku. Tapi mereka salah. Mereka meremehkan kemampuan Naila, dan suatu saat, mereka akan terkejut. Hari demi hari, Alessandra semakin berani. Ia mulai mengajak Ardi keluar untuk diskusi pribadi, mengirim pesan manis, dan memberi perhatian berlebihan. Ardi yang awalnya tegar mulai terlihat goyah. Aku bisa melihat bayangan kecemasan di wajahnya setiap kali ia kembali dari pertemuan dengan Alessandra.
Rani semakin sering membicarakan masa depan mereka di depanku, dengan nada seolah-olah aku tidak ada. Kamu tahu, kakak Ardi berhak bahagia, Naila. Kalau dia menikah dengan Alessandra, hidupnya akan lebih stabil dan nyaman. Tidak seperti sekarang. Hatiku tercabik. Mereka tidak hanya menuduhku, tapi juga berusaha memindahkan suamiku kepada wanita lain yang mereka anggap lebih pantas. Aku merasa dunia berbalik, dan aku harus menemukan cara untuk memutar balik keadaan. Aku mulai mengingat kembali semua aset dan tabungan yang selama ini kusembunyikan. Uang itu, rumah itu, dan semua yang kuperoleh melalui kerja keras. Mereka pikir aku miskin dan lemah, tapi sebenarnya aku memiliki kekuatan untuk membalikan keadaan. Satu ide mulai muncul di benakku. Aku akan menunjukkan siapa Naila sebenarnya ketika waktu yang tepat datang. Aku akan membuat mereka semua, ibu mertua, Rani, bahkan Alessandra, terkejut saat mereka menyadari bahwa wanita yang mereka anggap lemah ini memiliki kendali penuh atas hidupnya. Aku juga mulai mengamati Ardi dengan lebih cermat. Aku tahu ia masih mencintaiku, hanya bingung dan terbawa tekanan keluarga. Aku harus menjaga komunikasi, meski terbatas, untuk memastikan bahwa ia tidak sepenuhnya terseret ke pihak Alessandra. Beberapa kali, aku sengaja menampilkan ketenangan dan percaya diri saat bertemu Alessandra. Aku berbicara dengan lembut tapi tegas, menunjukkan bahwa aku tidak mudah digoyahkan. Aku tahu Alessandra tidak mengharapkan perlawanan seperti itu. Mata dan senyumannya mulai menunjukkan sedikit kebingungan. Ia mulai sadar bahwa aku bukan sekadar wanita biasa yang bisa diabaikan. Di malam hari, aku menulis rencana langkah demi langkah. Bagaimana menghadapi tuduhan, bagaimana menjaga posisi di mata Ardi, dan bagaimana menggunakan aset serta tabungan yang kusembunyikan untuk membalikan keadaan di waktu yang tepat. Setiap kata yang kutulis menumbuhkan kekuatan dalam diriku. Aku mulai merasakan bahwa meski hari ini aku terpojok, esok aku akan berdiri tegak, dan mereka akan menyesal telah menuduhku dan meremehkanku. Aku menutup buku catatan itu, menatap cermin, dan berkata pada diri sendiri, mereka pikir mereka menang. Tapi Naila tidak akan menyerah. Suatu saat, aku akan tunjukkan siapa Naila sebenarnya, dan saat itu, mereka akan kaget. Dengan tekad itu, aku tidur malam itu dengan hati yang lebih kuat, meski malam terasa panjang dan penuh ketegangan. Aku tahu, perang ini baru dimulai, dan babak selanjutnya akan menentukan arah hidupku. Apakah aku akan tetap menjadi korban, atau bangkit menjadi pengendali permainan? Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka emosional bagi diriku. Tuduhan yang terus menggantung di atas kepala membuat setiap detik di rumah itu seperti diselimuti awan hitam. Rumah yang seharusnya menjadi tempat yang hangat kini berubah menjadi medan pertempuran batin. Setiap interaksi dengan mertua, ipar, atau bahkan Ardi, selalu meninggalkan luka baru. Aku bisa melihat dengan jelas bagaimana Rani dan Alessandra berusaha merusak hubunganku dengan Ardi. Mereka tidak hanya menebar fitnah, tapi juga memanfaatkan setiap kesempatan untuk menanamkan keraguan di hatinya. Rani dengan lihainya selalu menyelipkan komentar. Kamu tahu, kakak Ardi pantas bahagia. Kadang orang-orang yang kita cintai, harus kita lepaskan kalau mereka bukan untuk kita. Kata-kata itu menusuk hati, karena ditujukan padaku secara langsung, seolah aku tidak pantas berada di samping Ardi. Ardi sendiri terlihat goyah. Aku bisa melihat dilema yang ia rasakan. Di satu sisi cintanya padaku masih ada, namun di sisi lain tekanan dari keluarga begitu berat. Ia sering menatapku dengan mata yang penuh kebingungan dan rasa bersalah. Kadang aku ingin memeluknya, mengatakan bahwa aku masih di sini, tetap mencintainya, tapi air mata selalu tertahan. Suatu malam, aku duduk di ruang tamu sendirian, menatap foto pernikahan kami. Wajah Ardi tampak bahagia saat itu, berbeda dari sekarang yang penuh ketegangan. Aku merasakan sakit yang mendalam, bukan hanya karena tuduhan itu, tapi juga karena ketegangan yang membuat kami perlahan menjauh. Aku merasa seakan semua harapan yang kubangun hancur perlahan. Ardi masuk dan duduk di sampingku. Naila, aku bingung. Semua ini terlalu berat. Aku tidak ingin kehilanganmu, tapi keluargaku, mereka sangat menekan.
Aku takut kalau aku menentang mereka, semuanya akan semakin buruk. Aku menatapnya, berusaha menahan air mata. Ardi, aku tahu ini sulit, tapi kamu harus percaya padaku. Aku tidak pernah mencuri, dan aku tidak pernah berniat merusak keluarga. Semua tuduhan ini salah. Ia menggeleng lemah. Aku ingin percaya, Naila. Tapi mereka bilang kalau kamu tetap di sini, rumah tangga kita akan hancur. Bahkan mereka menyebut Alessandra, wanita itu. Mereka bilang dia bisa membuat hidupku lebih mudah, lebih nyaman. Aku merasa dunia runtuh di hadapanku. Kata-kata itu seperti belati yang menembus dada. Tapi aku harus tetap tegar. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, Ardi, dengarkan aku. Kamu mencintaiku, bukan? Kalau iya, percayalah pada hatimu, bukan pada mereka atau pada gosip yang mereka sebarkan. Aku tidak ingin memaksa, tapi kita harus menghadapi ini bersama. Ardi menunduk, menahan emosi. Ia terlihat bingung dan sedih, seakan hatinya terbelah dua. Aku merasakan air mata mulai menggenang, tapi aku menahannya. Aku tidak bisa menangis di hadapannya sekarang. Aku harus terlihat kuat, agar ia tidak semakin terguncang oleh tekanan keluarga. Hari-hari berikutnya, tekanan semakin meningkat. Ibu mertua dan Rani semakin sering menyindir di depanku, bahkan di depan Ardi. Mereka menatapku seakan aku adalah ancaman bagi semua orang. Rani selalu menambahkan komentar pedas tentang Alessandra, membuat Ardi semakin ragu. Aku mulai menyadari satu hal, aku tidak bisa hanya bertahan. Aku harus mulai merancang strategi, bukan hanya untuk melindungi diriku, tapi juga untuk menyelamatkan rumah tanggaku dan hubungan dengan Ardi. Aku tahu bahwa Alessandra dan Rani berpikir mereka menang, tapi mereka belum mengetahui kekuatan sebenarnya yang kumiliki. Suatu malam, aku duduk di kamar, menulis semua kejadian yang terjadi dalam sehari. Setiap fitnah, setiap komentar pedas, setiap momen di mana Ardi terlihat ragu. Aku mencatat semuanya, tidak hanya sebagai bukti, tapi juga sebagai bahan strategi. Aku tahu suatu saat nanti, catatan ini akan berguna untuk membalikan keadaan. Aku juga mulai memperhitungkan aset dan tabungan yang selama ini kusembunyikan. Mereka mengira aku miskin, lemah, dan mudah dipermainkan. Tapi kenyataannya, aku memiliki kekuatan finansial yang cukup untuk mengubah permainan ini. Suatu saat, mereka akan terkejut ketika mengetahui kebenaran tentang siapa Naila sebenarnya. Perasaan terluka dan putus asa bercampur dengan tekad yang mulai menguat. Aku tahu, jika aku membiarkan air mata menguasai, aku akan terlihat lemah. Tapi di balik itu, aku mulai merasakan kekuatan baru, kemarahan yang terkontrol, kesedihan yang diarahkan menjadi strategi. Aku menutup buku catatan itu dan menatap cermin. Mereka pikir mereka menang, Naila. Tapi mereka salah. Suatu hari, kamu akan tunjukkan siapa Naila sebenarnya. Dan saat itu, mereka akan menyesal telah menuduhmu dan meremehkanmu. Dengan tekad itu, aku tidur malam itu dengan hati yang lebih kuat, meski malam terasa panjang dan penuh ketegangan. Aku tahu, perang batin ini belum selesai. Setiap langkah selanjutnya akan menentukan nasib rumah tanggaku, hubunganku dengan Ardi, dan posisi aku dalam keluarga besar ini. Esok hari, aku akan menghadapi mereka lagi, tetap tenang, tetap tegar, dan perlahan menunjukkan bahwa Naila bukan wanita yang bisa diintimidasi atau dipermainkan. Aku tahu, perjalanan ini akan penuh air mata, tapi aku juga tahu, dari air mata itu, aku akan menemukan kekuatan untuk bangkit. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, tidak peduli seberapa banyak air mata yang jatuh, aku akan mempertahankan harga diriku, membuktikan kebenaran, dan suatu saat, membuat mereka semua, mertua, ipar, dan pelakor, terkejut dengan kebangkitan Naila yang elegan dan tak terduga. Hari itu datang seperti badai yang tak terelakkan. Setelah berminggu-minggu berada di bawah tekanan fitnah, gosip, dan manipulasi keluarga, Ardi akhirnya membuat keputusan yang selama ini aku takutkan. Keputusan itu bukan karena ia berhenti mencintaiku, tapi karena ia merasa terhimpit oleh keluarganya.
mertua dan Rani yang terus menekan, serta hadirnya Alessandra yang seolah menjadi pengganti sempurna di mata mereka. Pagi itu, aku sedang menyiapkan sarapan ketika Ardi masuk ke dapur. Ia terlihat lesu, wajahnya pucat, mata penuh konflik. Tanpa banyak bicara, ia menarik napas panjang dan berkata, "Naila, kita perlu bicara. Aku tidak ingin ini terjadi, tapi aku merasa tak punya pilihan. Aku ingin mengajukan perceraian." Tubuhku seakan lumpuh. Dunia berhenti berputar untuk sesaat. Aku menatapnya, tak percaya, dan rasanya seolah tanah di bawah kakiku runtuh. "Ardi, apa maksudmu? Kau serius?" Aku menahan suara gemetar. Ia mengangguk pelan. "Aku serius. Keluargaku. Mereka menekan aku terus. Mereka bilang kalau aku tetap bersamamu, rumah tangga kita akan hancur. Bahkan mereka bilang, Alessandra bisa membuat hidupku lebih mudah, lebih nyaman. Aku bingung. Aku mencintaimu, tapi aku juga takut kehilangan keluarga." Hatiku tercabik-cabik. Aku merasa bukan hanya ditinggalkan, tapi juga dikhianati oleh tekanan yang mereka ciptakan. Tapi di balik sakit itu, satu hal mulai tumbuh di hatiku. Tekad. Aku tahu, jika aku menyerah sekarang, mereka menang. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku menelan air liur, mencoba menenangkan diri. "Ardi, dengarkan aku. Aku tahu ini sulit, tapi perceraian bukan jalan keluar. Kita masih bisa bertahan. Aku tidak pernah mencuri, dan semua tuduhan ini salah. Kita bisa buktikan, bersama-sama." Ia menunduk, wajahnya lelah dan putus asa. "Naila, aku ingin percaya, tapi tekanan mereka terlalu besar. Aku takut kalau aku menentang mereka, semuanya akan lebih buruk. Aku tidak ingin melihatmu menderita, tapi aku juga merasa tidak mampu melawan mereka." Aku menahan amarah dan air mata. Dalam hati, aku tahu ini bukan akhir, tapi justru awal dari rencana yang lebih besar. Aku harus berpura-pura menerima keputusan ini, sambil mempersiapkan langkah strategis untuk membalikan keadaan. Hari itu, aku meninggalkan rumah dengan hati hancur. Namun, langkahku tetap tegas. Aku tidak menangis di depan Ardi, tidak menunjukkan kelemahan yang bisa mereka manfaatkan. Aku tahu, mereka ingin melihatku rapuh, tapi aku menolak memberi mereka kepuasan itu. Setelah keluar dari rumah, aku menyadari satu hal, aku masih memiliki kekuatan yang mereka abaikan. Tabungan, aset, dan semua yang kusembunyikan selama ini menjadi senjataku. Mereka mengira aku lemah dan miskin, tapi kenyataannya, aku bisa mengambil alih kendali sepenuhnya. Aku mulai merancang strategi. Pertama, aku harus mengamankan semua aset yang secara sah menjadi milikku. Kedua, aku harus menunjukkan kepada mereka siapa Naila sebenarnya, agar mereka menyesal telah menuduhku dan meremehkanku. Ketiga, aku harus memastikan bahwa Ardi menyadari kebenaran, sehingga ia tidak sepenuhnya terjebak dalam jerat keluarga dan pelakor. Malam itu, aku duduk di kamar baru yang kubooking di sebuah apartemen sederhana. Aku menyalakan laptop dan mulai menghitung semua asetku, tabungan di bank, investasi, properti, dan kendaraan. Semua yang selama ini kusembunyikan dari mereka demi keamanan kini menjadi senjata untuk membalikan keadaan. Aku menyusun rencana langkah demi langkah. Setiap langkah diperhitungkan dengan cermat, dari cara menghadapi mertua hingga strategi memperlihatkan kekayaanku secara dramatis. Aku tahu, saat yang tepat akan membuat mereka terkejut dan kehilangan pijakan. Di sisi emosional, aku juga mempersiapkan diri untuk menghadapi Ardi. Aku tahu ia masih mencintaiku, tapi ia perlu melihat bahwa aku kuat dan mampu mengendalikan situasi. Aku tidak ingin balas dendam sekadar emosional. Aku ingin menunjukkan bahwa Naila yang mereka kenal selama ini hanyalah permukaan, dan Naila yang sebenarnya jauh lebih kuat dan berpengaruh. Hari-hari berikutnya kulalui dengan penuh fokus. Aku berlatih menahan emosi, memperkuat tekad, dan mengatur semua rencana. Setiap kali teringat pengkhianatan Rani, ibu mertua, dan ancaman Alessandra,
Kemarahan itu aku ubah menjadi bahan bakar untuk strategi. Aku tidak ingin mereka menang dengan mudah. Akhirnya, aku sadar satu hal penting. Kepergian ini bukan sekadar menyerah, tapi langkah strategis. Aku meninggalkan rumah bukan karena kalah, tapi untuk mempersiapkan diri, mengumpulkan kekuatan, dan merencanakan momen ketika aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa mereka salah menilai. Aku menutup mata malam itu dengan tekad bulat. Perceraian yang pahit ini hanyalah langkah pertama. Esok, aku akan mulai membangun kembali hidupku, merencanakan balas dendam yang elegan, dan memastikan bahwa semua yang meremehkanku akan terkejut ketika aku menunjukkan siapa Naila sebenarnya. Aku menatap langit-langit apartemen, berbisik pada diriku sendiri. Ini baru permulaan. Mereka pikir menang, tapi Naila akan membalikan keadaan. Suatu hari, mereka akan menyesal telah menuduh dan meremehkanku. Dan saat itu, aku akan berdiri tegak, lebih kuat dari sebelumnya. Malam itu, aku tidur dengan hati yang berat, tapi tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Keputusan pahit suamiku bukan akhir, tapi awal dari rencana yang akan mengubah segalanya. Aku tahu, badai ini baru saja dimulai, dan Naila tidak akan menyerah sampai kebenaran dan harga dirinya dibuktikan dengan cara yang elegan dan memukau. Sejak meninggalkan rumah dan menghadapi keputusan pahit perceraian, hidupku berubah total. Luka yang kurasakan tidak hanya berasal dari pengkhianatan keluarga dan suami, tapi juga dari tekanan sosial yang membuatku merasa terkucil. Namun, dari rasa sakit itu, aku mulai menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Hari-hari pertama di apartemen baru terasa sunyi dan menakutkan. Tidak ada ibu mertua yang menatap tajam, tidak ada Rani yang menyindir setiap kata, dan tentu saja tidak ada Alessandra yang tersenyum sinis di depan Ardi. Kesendirian itu awalnya terasa menyesakan, tapi perlahan aku menyadari bahwa ini adalah momen untuk menemukan diriku sendiri. Aku bebas dari pengaruh mereka, bebas untuk berpikir dan bertindak tanpa tekanan. Aku mulai menyusun strategi. Langkah pertama adalah mengatur ulang keuangan dan asetku. Selama ini, aku memang memiliki tabungan dan investasi yang kusembunyikan dari keluarga mertua, karena aku sadar mereka tidak akan menghargainya dan justru akan mencoba mengambilnya. Kini saatnya semua itu menjadi kekuatan. Aku membuka rekening baru, memindahkan sebagian besar aset, dan mulai merencanakan langkah-langkah strategis yang akan membuat mereka terkejut. Tidak hanya aspek finansial yang kutata ulang. Aku juga mulai mengubah penampilan dan gaya hidup. Pakaian yang sederhana diganti dengan busana yang lebih elegan, rambut dirawat dengan rapi, dan gaya hidup kuatur sedemikian rupa sehingga kesan profesional dan percaya diri terpancar dari setiap gerakanku. Aku ingin ketika mereka melihatku kembali, mereka tidak hanya kaget oleh penampilanku, tapi juga oleh aura kesuksesan dan kekuatan yang kumiliki. Namun, transformasi ini bukan sekadar fisik. Yang lebih penting adalah mental dan emosional. Setiap malam, aku duduk sendirian menulis jurnal, mencatat semua yang terjadi, merinci pengkhianatan, dan menyusun strategi balas dendam. Aku menyadari bahwa kemarahan dan rasa sakit yang kurasakan harus dikendalikan, bukan dibiarkan meledak. Dari kemarahan itulah, aku menemukan fokus. Bagaimana cara membalikan keadaan dan menunjukkan siapa Naila sebenarnya. Aku juga mulai membangun jaringan baru. Di kantor, aku lebih aktif dalam proyek-proyek penting, menunjukkan kemampuan yang selama ini tersembunyi. Rekan-rekanku mulai mengagumi profesionalisme, dan ini memberiku kepercayaan diri baru. Setiap langkah kecil yang berhasil kulakukan di luar rumah mertua adalah pengingat bahwa aku masih memiliki kendali atas hidupku, meski mereka menganggapku lemah. Di sisi emosional, aku mulai menenangkan hatiku terkait Ardi. Meski aku mencintainya, aku sadar bahwa cinta saja tidak cukup jika orang di sekitarnya terus menekannya. Aku belajar menerima bahwa keputusan pahitnya bukan sepenuhnya pengkhianatan. Ia terhimpit oleh tekanan keluarga. Kesadaran ini membuatku lebih fokus pada diriku sendiri dan rencana besar yang akan kuterapkan. Suatu malam, aku menerima telepon dari seorang teman lama yang juga penasaran dengan situasi keluargaku. Ia menasihati agar aku tetap fokus dan tidak terburu-buru mengambil keputusan drastis. Saran itu aku simpan, tapi yang lebih penting adalah motivasi yang muncul.
Aku sadar, untuk membuat mereka terkejut, aku harus bertindak dengan elegan dan penuh perhitungan. Aku mulai memikirkan bagaimana cara mengeksekusi rencana balas dendam yang elegan. Pertama, aku harus memastikan semua aset yang sah menjadi milikku bisa diambil kembali dengan cara yang sah dan rapi. Kedua, aku harus mengatur momen ketika mereka melihatku kembali dalam kondisi sukses dan kuat, sehingga kejutan itu maksimal. Ketiga, aku harus menyiapkan Ardi untuk memahami kenyataan bahwa tuduhan terhadapku adalah salah, dan bahwa kekuatan serta kemampuan yang kumiliki tidak bisa diabaikan begitu saja. Hari demi hari, luka yang kurasakan mulai berubah menjadi bahan bakar. Setiap rasa sakit, setiap air mata, dan setiap ejekan yang pernah kuterima kini menjadi motivasi. Aku berlatih menahan emosi, merencanakan langkah-langkah strategis, dan memperkuat kepercayaan diri. Aku tahu, saat aku kembali ke hadapan mereka, aku harus muncul bukan sebagai korban, tapi sebagai wanita yang menguasai permainan. Selain itu, aku juga mulai menata penampilan sosialku. Aku menghadiri acara-acara bisnis dan sosial, memperluas jaringan, dan memperlihatkan bahwa aku adalah wanita mandiri, sukses, dan berpengaruh. Setiap orang yang kutemui menjadi saksi bahwa Naila yang dulu dianggap lemah, kini telah berubah menjadi sosok yang disegani. Di malam hari, aku menatap cermin apartemenku dan berkata pada diri sendiri, mereka pikir mereka menang. Tapi Naila tidak akan menyerah. Suatu hari, mereka akan melihat siapa Naila sebenarnya. Saat itu, mereka akan menyesal telah menuduh dan meremehkanku. Tekad ini memberiku energi baru. Aku merasa bahwa meski badai yang datang sebelumnya menghancurkan hatiku, badai itu juga membentuk Naila menjadi lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih cerdas. Aku mulai melihat bahwa luka yang kurasakan bukan akhir, tapi awal dari babak baru, babak di mana Naila akan mengambil alih kendali dan menunjukkan kekuatannya dengan cara yang elegan dan memukau. Dengan semua persiapan ini, aku menyadari satu hal penting. Aku tidak hanya ingin membalas dendam, tapi juga ingin membuktikan bahwa aku bisa hidup lebih baik tanpa mereka, bahwa aku bisa bahagia dan sukses tanpa pengaruh mereka, dan bahwa segala fitnah dan pengkhianatan mereka hanyalah bahan bakar untuk kebangkitan Naila yang sesungguhnya. Malam itu, aku tidur dengan hati yang tegas dan pikiran yang terfokus. Luka yang kurasakan kini telah berubah menjadi kekuatan. Aku tahu, saat waktunya tiba, aku akan muncul kembali dengan penuh kejutan, membawa semua bukti dan kekuatan yang mereka abaikan, dan membuat mereka menyesal telah menuduh dan meremehkanku. Hari yang kutunggu akhirnya datang. Setelah berminggu-minggu menyusun strategi, mengatur aset, dan memperkuat diri secara emosional serta fisik, aku siap menampilkan Naila yang sesungguhnya. Saatnya menunjukkan bahwa wanita yang mereka kira lemah dan tak berdaya ini ternyata memiliki kendali penuh atas hidupnya, serta mampu mengejutkan semua orang yang meremehkan. Aku memilih waktu yang tepat, saat keluarga besar Ardi berkumpul di rumah lama kami. Ini adalah momen yang strategis. Ibu mertua, Rani, bahkan Alessandra akan hadir. Aku menyiapkan segalanya dengan rapi. Pakaian yang elegan, mobil baru yang megah, dan dokumen yang membuktikan semua asetku sudah siap untuk ditunjukkan. Begitu aku tiba di rumah, mata mereka semua tertuju padaku. Ada kejutan, ada kebingungan, bahkan rasa penasaran di wajah mereka. Aku melangkah masuk dengan percaya diri, tanpa terburu-buru. Setiap langkah terasa seperti pernyataan bahwa Naila kini bukan lagi wanita yang bisa diatur atau dipermainkan. Rani, yang biasanya tersenyum sinis, kini terlihat kaku. Alessandra, yang selalu percaya diri, menatapku dengan campuran kagum dan ketegangan. Ibu mertua menahan napas, seakan tak percaya dengan perubahan yang kulakukan. Aku menatap mereka satu persatu, senyum tipis di wajahku, dan berkata dengan tegas, "Kalian semua tampaknya ingin melihat Naila yang lemah. Tapi Naila yang kalian kenal selama ini hanyalah permukaan. Hari ini, kalian akan melihat siapa Naila sebenarnya." Aku membuka dompet dan memperlihatkan beberapa dokumen bank. Tabungan dan aset yang selama ini kusembunyikan terlihat jelas. Semua rekening yang mereka kira kosong, kini menunjukkan saldo yang sangat besar. Aku juga memperlihatkan dokumen properti dan investasi yang telah kusiapkan.
Ini baru sebagian dari apa yang kumiliki. Lanjutku dengan nada tenang tapi penuh wibawa. Selama ini, kalian menuduhku tanpa bukti, memojokkan aku, dan berusaha mengambil suamiku dengan cara yang tidak benar. Tapi sekarang, kalian bisa melihat kenyataannya. Semua yang kalian remehkan ternyata adalah kekuatan Naila. Kebingungan menyelimuti wajah mereka. Rani tampak pucat, Alessandra menelan ludah, dan ibu mertua hanya menatapku dengan mata terbuka lebar, seakan tidak bisa berkata apa-apa. Aku tahu, mereka tidak menyangka bahwa wanita yang mereka anggap lemah ternyata memiliki kekuatan dan kendali yang begitu besar. Aku kemudian mengarahkan perhatian ke Ardi, yang duduk terdiam di sofa, wajahnya penuh campuran perasaan. Ardi, aku harap sekarang kamu bisa melihat kebenaran. Tuduhan itu salah. Dan mereka semua yang menekanmu ternyata juga salah menilai. Ardi menatapku. Matanya mulai basah. Ia terlihat menyesal, tidak hanya karena tekanan yang ia rasakan, tapi juga karena ia hampir terjerumus dalam perangkap keluarga dan pelakor. Tanpa berkata banyak, ia meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Aku merasakan kehangatan yang sudah lama hilang, dan ini memberi kekuatan lebih untuk langkahku selanjutnya. Aku melanjutkan. Aku tidak hanya ingin membuktikan bahwa aku benar. Aku juga ingin menunjukkan bahwa Naila tidak bisa diintimidasi. Semua aset dan tabungan ini adalah bagian dari hidupku, dan aku berhak mengendalikannya. Tidak ada yang bisa mengambil hakku, dan tidak ada yang bisa memojokkan aku lagi. Keluarga dan Alessandra hanya terdiam. Tidak ada satupun yang berani membantah. Bahkan Rani, yang biasanya pandai berkelit, kini terlihat tersudut. Aku bisa melihat bagaimana kekuatan psikologis ini mempengaruhi mereka. Mereka mulai menyadari bahwa selama ini mereka salah menilai, salah menekan, dan salah dalam meremehkanku. Aku kemudian menutup presentasi singkat itu dengan nada yang penuh wibawa. Ini bukan sekadar tentang uang atau aset. Ini tentang harga diri, tentang integritas, dan tentang bagaimana seseorang menghadapi fitnah tanpa kehilangan kendali atas dirinya. Naila tidak akan pernah menyerah pada tuduhan palsu atau tekanan emosional. Dan kini, aku berdiri di sini, bukan sebagai korban, tapi sebagai wanita yang kuat dan mampu mengambil alih hidupnya sendiri. Keheningan menyelimuti ruangan. Setiap orang di sana, ibu mertua, Rani, Alessandra, bahkan Ardi, terkesima. Mereka menyadari bahwa mereka telah salah menilai Naila, salah menekan, dan salah meremehkan. Aku tahu momen ini adalah titik balik. Dari sini, permainan balik kendali resmi dimulai. Ardi bangkit, berjalan mendekat, dan berkata dengan suara lembut, tapi penuh keyakinan. Naila, aku salah menilai. Aku seharusnya percaya padamu sejak awal. Aku ingin tetap bersamamu. Hatiku berdebar, tapi aku menahan emosi agar tetap terlihat tegas. Ini bukan tentang menang atau kalah secara emosional. Ini tentang menunjukkan bahwa Naila kini berdiri tegak, dengan kendali penuh atas hidupnya. Aku tersenyum tipis, menatap Ardi, dan berkata, Ardi, sekarang kamu tahu siapa Naila sebenarnya. Semua keputusan selanjutnya terserah padamu, tapi aku akan selalu berdiri dengan keyakinan dan kekuatan ini. Momen itu menjadi titik awal kebangkitan Naila. Aku berhasil menunjukkan kepada keluarga dan pelakor bahwa aku bukan wanita yang bisa dipermainkan. Aku berhasil mengubah luka, fitnah, dan air mata menjadi kekuatan yang nyata, dan langkah ini membuka jalan untuk babak berikutnya. Menyelesaikan semua pengkhianatan dan menunjukkan kepada mereka bahwa Naila yang sesungguhnya adalah kekuatan yang tak bisa diabaikan. Setelah berhasil menunjukkan kekuatan dan asetku di hadapan keluarga Ardi, momen berikutnya adalah eksekusi penuh dari rencana yang telah kurancang sejak lama. Balas dendam ini bukan sekadar emosional atau meledak-ledak. Aku ingin semuanya dilakukan dengan elegan, membuat mereka syok, tapi tetap terlihat tegas dan terhitung. Pagi itu, aku datang ke rumah lama kami dengan langkah mantap. Ardi menyambutku dengan tatapan campuran antara kagum dan bersalah. Sementara ibu mertua, Rani, dan Alessandra menatapku dengan cemas. Aku tersenyum tipis, menahan rasa puas yang ingin meledak, karena aku tahu momen ini harus dijalani dengan kesan elegan.
Selamat pagi. Sapaku dengan suara tenang tapi penuh wibawa. Hari ini, Naila akan menuntaskan semua yang selama ini dipermainkan dan diremehkan. Langkah pertama adalah menarik semua aset yang menjadi hakku dari rumah itu. Aku telah menyiapkan dokumen hukum dan instruksi untuk bank serta lembaga terkait. Dengan bantuan pengacara dan notaris yang telah kusiapkan sebelumnya, aku mulai mengeksekusi langkah demi langkah. Semua aset yang mereka kira bisa diambil atau dikendalikan oleh keluarga Ardi kini dikembalikan sepenuhnya ke tanganku. Rani yang biasanya licik dan cepat bicara kini terdiam. Alessandra, yang selalu percaya diri dan menatapku dengan sinis, kini mulai terlihat gelisah. Ibu mertua menatapku dengan mata terbuka lebar, seakan tidak percaya dengan langkah-langkah yang kulakukan. Aku berjalan ke ruang keluarga, sambil memperlihatkan dokumen dan instruksi yang menunjukkan bahwa semua aset, tabungan, properti, bahkan kendaraan, sudah kuambil kendali. Suasana di ruangan itu berubah drastis. Kebingungan dan ketakutan mulai muncul di wajah mereka. Kalian semua mungkin mengira Naila lemah, bisa dipermainkan, dan mudah diintimidasi, kataku, menatap satu persatu. Tapi sekarang, kalian bisa melihat kenyataan. Naila memiliki kendali penuh atas hidupnya dan haknya. Tidak ada yang bisa mengambil apa yang menjadi miliknya, dan tidak ada yang bisa memojokkan Naila lagi. Aku kemudian menatap Alessandra, wanita yang selama ini dianggap sebagai ancaman terbesar. Dan untukmu, lanjutku dengan tenang, semua usaha untuk mengambil Ardi dariku sia-sia. Aku bukan wanita yang bisa diganti begitu saja. Dan semua rencana kalian untuk memecah rumah tangga kami gagal. Alessandra menelan ludah, wajahnya memerah, dan ia hanya bisa menatapku tanpa kata. Rani, yang biasanya pandai menyindir, kini terlihat tersudut, dan ibumu mertua tampak kehilangan pijakan moralnya. Aku bisa merasakan bahwa setiap langkah yang kulakukan membuat mereka syok total. Ardi yang menyaksikan semuanya dari dekat terlihat lega tapi juga kagum. Ia tahu kini, aku bukan hanya wanita yang ia cintai, tapi juga wanita yang mampu mengambil alih kendali dan menunjukkan integritas serta kekuatan emosional. Tanpa berkata banyak, ia meraih tanganku, dan aku merasakan dukungan penuh dari sisi emosionalnya. Aku menyadari bahwa balas dendam ini bukan sekadar materi. Ini tentang harga diri, integritas, dan kekuatan untuk membuktikan bahwa tuduhan, fitnah, dan pengkhianatan tidak akan pernah membuatku menyerah. Aku ingin mereka tahu bahwa Naila yang mereka kira lemah adalah Naila yang paling kuat, paling terhitung, dan paling elegan dalam menghadapi situasi sulit. Selama beberapa jam berikutnya, aku memastikan semua langkah hukum dan administrasi berjalan lancar. Semua aset yang dulunya berada di rumah itu kini sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Tidak ada kekacauan, tidak ada pertengkaran fisik. Semuanya dilakukan dengan perhitungan yang tepat dan elegan. Di akhir hari, aku duduk di ruang tamu lama kami, menatap mereka semua, dan berkata dengan nada tegas. Ini adalah pelajaran bagi kalian semua. Jangan pernah meremehkan seseorang, karena setiap orang memiliki kekuatan yang tersembunyi. Dan Naila, yang kalian kira lemah, kini berdiri tegak dan tidak bisa digoyahkan lagi. Keheningan menyelimuti ruangan. Tidak ada satupun yang berani membantah. Bahkan Rani yang biasanya licik hanya bisa menunduk. Sementara Alessandra tampak kehilangan arah. Ibu mertua menatapku dengan campuran ketakutan dan penyesalan. Aku tersenyum tipis, menatap Ardi, dan berkata, semua ini bukan untuk membalas dendam secara emosional. Ini tentang menunjukkan siapa Naila sebenarnya. Kuat, terhitung, dan pantas dihormati. Sekarang, kalian semua tahu siapa Naila yang sesungguhnya. Momen itu menjadi puncak dari rencana balas dendamku. Aku berhasil menarik semua aset, menunjukkan kekuatan, dan membuat keluarga serta pelakor syok total, tanpa harus kehilangan martabat atau terlihat emosional. Semua langkah yang kulakukan adalah kombinasi antara strategi, kesabaran, dan ketegasan. Saat malam tiba, aku duduk di balkon rumah lama, menatap lampu-lampu kota. Hatiku tenang, tapi penuh kemenangan. Luka dan air mata yang kurasakan selama ini kini telah berubah menjadi kekuatan nyata. Aku tahu,
Hari esok akan membawa babak terakhir dari cerita ini, penutup yang elegan dan menegaskan posisi Naila dalam hidupnya sendiri. Hari itu adalah hari yang menegaskan seluruh perjalanan emosional, strategi, dan kekuatan yang telah kumiliki sejak awal tuduhan palsu hingga balas dendam yang elegan. Rumah lama yang selama ini dipenuhi ketegangan dan fitnah kini menjadi saksi dari kebangkitan Naila. Aku melangkah masuk dengan percaya diri, mengenakan pakaian yang elegan dan anggun, wajahku menampilkan ketenangan dan wibawa yang tak tergoyahkan. Ardi menyambutku di pintu dengan senyum yang penuh kehangatan dan kebanggaan. Tatapannya kini berbeda dari sebelum-sebelumnya. Ia melihatku bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai wanita kuat yang mampu menghadapi segala cobaan dan keluar sebagai pemenang. Aku menggenggam tangannya sejenak, merasakan dukungan yang selalu aku harapkan, dan kemudian melangkah ke ruang tamu. Di sana, ibu mertua, Rani, dan Alessandra sudah menunggu, masih terkejut dari kejadian sebelumnya. Namun, hari ini bukan sekadar tentang shock, tapi tentang pengakuan nyata atas kekuatan Naila. Aku menatap mereka satu persatu, dengan nada tegas tapi tetap elegan. Kalian semua menyaksikan bagaimana Naila yang dulu dianggap lemah kini berdiri tegak, penuh kendali, dan dihormati, kataku. Semua tuduhan, ejekan, dan tekanan yang kalian buat, kini berubah menjadi pelajaran bahwa seseorang tidak bisa diukur dari prasangka atau fitnah. Aku kemudian menatap Ardi, yang kini berdiri di sampingku. Ardi, kita telah melewati banyak hal. Aku tahu cintamu tulus, dan aku tahu kita bisa melanjutkan hidup kita dengan kesadaran bahwa kita mampu menghadapi tekanan apapun bersama-sama. Semua ini bukan tentang balas dendam semata, tapi tentang kebenaran dan integritas yang terjaga. Ibu mertua menunduk. Wajahnya menunjukkan penyesalan. Rani terlihat muram, sementara Alessandra menatapku dengan mata terbuka lebar. Sulit menyembunyikan kekaguman sekaligus rasa kalah yang mulai merayap. Aku tahu, momen ini adalah penutup dari semua intrik mereka dan titik puncak kekuatanku. Dengan tenang, aku membuka dokumen terbaru yang menunjukkan seluruh asetku, tabungan, properti, investasi, dan harta yang telah kusembunyikan selama ini. Semua ini kini berada di tanganku sepenuhnya. Kalian bisa lihat, apa yang kalian kira bisa diambil atau dikendalikan oleh kalian selama ini, hanyalah milikku. Semua yang kudapatkan dengan kerja keras dan strategi, kini berada di tangan yang tepat. Naila, ujarku dengan nada percaya diri. Suasana di ruangan itu hening. Bahkan suara nafas mereka terdengar jelas. Mereka menyadari bahwa kekuatan finansial dan emosional Naila bukan sekadar klaim kosong, tapi kenyataan yang terpampang di depan mata mereka. Aku tidak perlu berteriak, tidak perlu mengancam. Cukup dengan ketenangan, kepercayaan diri, dan bukti yang nyata, aku berhasil membuat mereka tak berkutik. Aku kemudian menatap Rani, yang selama ini menjadi pengacau terbesar. Rani, semua usaha untuk memecah rumah tangga kami sia-sia. Naila bukan wanita yang bisa dipermainkan. Aku harap kau belajar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan meremehkan seseorang hanya akan membuatmu terkejut nantinya. Alessandra hanya bisa menunduk. Sementara ibu mertua akhirnya berbicara dengan suara serak. Naila, kami salah menilai, dan, maafkan kami. Aku tersenyum tipis, tapi tetap tegas. Pengakuan itu baik, tapi yang lebih penting adalah kalian menyadari bahwa Naila memiliki kendali atas hidupnya sendiri, tidak tergantung pada persetujuan atau pengaruh siapapun. Ardi menggenggam tanganku, menatap mataku, dan berkata, Naila, aku bangga padamu. Kau telah menunjukkan siapa dirimu sebenarnya, dan aku bersyukur masih memiliki istri sehebat dirimu. Aku merasakan kehangatan dan kepuasan yang luar biasa. Semua luka, fitnah, dan tekanan kini berubah menjadi kemenangan yang nyata. Aku tidak hanya membuktikan kebenaran, tapi juga menunjukkan bahwa Naila adalah sosok yang kuat, elegan, dan tidak bisa diabaikan. Hari itu, semua orang di rumah itu menyadari satu hal. Naila bukan lagi wanita yang bisa dipermainkan atau diremehkan. Setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap strategi yang kulakukan membuahkan hasil. Balas dendamku yang elegan bukan tentang emosi, tapi tentang bukti nyata, kontrol,
dan integritas yang terpampang di depan mata mereka. Saat malam tiba, aku berdiri di balkon rumah lama, menatap lampu kota, dan merasakan kebebasan yang luar biasa. Luka yang kurasakan sebelumnya telah berubah menjadi kekuatan. Aku tahu bahwa perjalanan ini bukan sekadar tentang harta atau status, tapi tentang harga diri, integritas, dan kemampuan untuk bangkit dari setiap pengkhianatan dan fitnah. Aku menutup mata, tersenyum, dan berbisik pada diri sendiri. Ini adalah kemenangan Naila. Kekuatan, strategi, dan ketegasan telah membawa semua yang meremehkanku ke pelajaran yang tak terlupakan. Sekarang, Naila berdiri tegak, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang yang elegan dan tak tergoyahkan. Dengan itu, babak terakhir dari kisah fitnah, pengkhianatan, dan balas dendam elegan Naila resmi ditutup. Semua pihak, mertua, ipar, pelakor, bahkan suami, telah menyaksikan sendiri transformasi Naila dari wanita yang tersudut menjadi sosok yang penuh wibawa, kuat, dan berkuasa atas hidupnya sendiri.